Nah, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Jokowi Wirang. Ya, malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang ya. Sudah gitu aja lah. Ya, kalau sudah marah, apapun akan jebol insya Allah. Dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Harus turun nih. Rakyat juga harus turun. Siap! Kadang-kadang saya heran ya dengan kelakuan Pak Rizal Ramli dan bahkan juga Amin Rais pada saat menjamangi KPK, dan bahkan juga tidak hanya sendirian, bahkan juga menggeruduk ya, terkesan menggeruduk dan bahkan juga akan mengadukan ke KPK soal dugaan korupsi yaitu anak dari Presiden Joko Widodo. Alhasil aduan tersebut juga tidak jadi dan bahkan juga menyebut KPK yang Anda tahu sendirilah dari video yang beredar. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ramai di perbincangan yaitu Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak pantas, mengucapkan hal-hal yang tidak pantas dan bahkan juga menimbulkan kemarahan publik. Ya, seharusnya Pak Rizal Ramli dan juga Amin Rais seharusnya ya sebagai akademisi ya seharusnya memberi contoh yang baik lah kepada generasi muda. Ya seharusnya lebih kalem, lebih elegan lah ketika datang ke KPK ya, membuat janji dulu sehingga bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Kalau pengaduan saja seharusnya tidak usah lah bertemu dengan pimpinan KPK. Seharusnya kalau mengadu sih ya terlebih siapkan bukti-bukti yang ada, siapkan data-data terkait tentang kasus yang dituduhkan oleh Amin Rais dan juga Pak Rizal Ramli di sini. Pasti juga kalau bukti-bukti itu cukup dan saksi-saksi juga cukup, pasti juga akan diproses lah oleh KPK. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, umur segini memang lucu-lucunya. Rizal Ramli dan Amin Rais datang ke KPK, mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya mereka pulang dan tidak jadi menyampaikan aduannya. Memang sangat lucu sekali sih. Dan saya masih ingat betul ya, pada waktu lalu Presiden Joko Widodo mengucapkan hal ini. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut percuma anak muda punya nilai 10 tapi tak punya budi pekerti. Ya, kadang-kadang saya di sini langsung teringat Amin Rais dan juga Pak Rizal Ramli dan bahkan juga kolega-koleganya ya. Kok sampai menyebut KPK hal yang tidak pantas dan bahkan juga meninggalkan etika-etika kesopanan dan lain sebagainya. Jadi di sini wajar sajalah kalau Jokowi percuma mempunyai gelar yang seabrek, mempunyai gelar yang banyak tetapi tidak punya budi pekerti. Menurut saya juga itu sangat percuma sekali, dimana saat ini memang budi pekerti ya seharusnya yang ditanamkan sejak dini. Tetapi sebagai seorang akademisi yaitu Mbah Amin Rais dan bahkan juga Pak Rizal Ramli memberikan contoh yang seperti itu, menurut saya sangat tidak patut dicontoh lah. Di sini yaitu Presiden Joko Widodo mengatakan nilai akademis yang sempurna tak akan ada artinya jika seorang anak muda tak memiliki budi pekerti dan moral yang baik. Hal tersebut disampaikan Jokowi di depan para pelajar saat meresmikan pembukaan Muktamar ke-23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2023 di Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada 19 Agustus. Artinya di sini yaitu setelah Rocky Gerung viral yang kemarin yang menyebut Presiden Joko Widodo dengan sebutan yang tidak pantas. Itu juga seorang akademisi loh, Rocky Gerung. Kemungkinan juga pintar, nilainya pasti juga bagus. Tetapi budi pekerti dan norma sopan santun hilang. Makanya di situ banyak orang yang geram, banyak orang yang marah dan bahkan juga sampai saat ini sudah banyak pelaporan yang masuk terhadap Rocky Gerung. Dan bahkan juga Rocky Gerung digugat oleh David Tobing, yaitu digugat secara perdata tidak boleh menjadi pembicara di berbagai media manapun seumur hidupnya. Tetapi pada 22 Agustus yang lalu Rocky Gerung juga tidak hadir, alasannya tidak menerima surat dari pengadilan negeri dikarenakan pindah kalau nggak salah ya. Tak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya kalau moralnya 0, kalau budi pekertinya tidak baik. Setuju, kata Jokowi dalam sambutannya. Ia juga sebelumnya menyoroti bagaimana generasi muda saat ini tumbuh di era digital. Jokowi berpesan agar para pelajar bisa menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan
memanfaatkan teknologi yang ada untuk kesejahteraan banyak orang. Memang semua yang serba digital ini membuat generasi muda lebih unggul karena memang tumbuh di era digital. Dari awal sudah natif digital. Oleh karena itu, pesan saya pelajari, kuasai dan kembangkan dan memanfaatkan semuanya untuk kesejahteraan umat, tegas Jokowi. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih ketika Rizal Ramli, Amin Rais tiba-tiba menggeruduk KPK dan alhasil tidak jadi mengadukan KKN ke KPK. Di sini dari Islah Bahrawi Official, mereka tidak jadi curhat karena asam urat kurang bersahabat, lupa bawa Milanta. Screenshot cuma judulnya aja dikomentari, kalau berani kasih linknya biar tahu inti permasalahannya. Pantas aja kali 10 tahun dibohongi masih tepuk tangan. Ya ampun. KPK, Rizal Ramli dan Amin Rais datang ke KPK. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya mereka pulang dan tidak jadi menyampaikan aduannya. Iya, gak bisa ngomong El. Jangan begitu, mereka itu tokoh senior loh. Iya, padahal juga mereka tokoh senior loh. Kalau misalkan Rizal Ramli dan Amin Rais datang baik-baik, janjian dulu, yang elegan lah, janjian dulu sehingga bisa ditemui oleh ketua KPK dan juga tidak cara menggeruduk seperti ini. Kalau caranya datang menggeruduk seperti ini menurut saya juga sangat tidak etis juga ya. Bahkan seharusnya juga disertai bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi yang bisa meyakinkan pihak KPK untuk bisa menindaklanjuti. Dan bahkan di sini juga Gibran tidak akan lari lah. Janji Gibran tak akan lari. Persilahkan Amin Rais dan kawan-kawan lapor KPK jika ada bukti. Ini menurut saya sangat gentle sekali, yaitu dari Gibran Rakabuming Raka menanggapi yaitu aduan Amin Rais dan juga Rizal Ramli. Ya, diketahui pada waktu lalu Rizal Ramli ketika diundang di acara pernikahannya Kaisang itu juga tidak datang ya. Seharusnya juga datang lah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi kedatangan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan Rizal Ramli ke kantor KPK. Gibran mempersilahkan dirinya dilaporkan jika memang ada bukti mengenai dugaan korupsi. Yo wis, laporkan saja kalau ada buktinya. Yo buktikan, kata Gibran di Balai Kota Solo pada 22 Agustus. Gibran mengaku siap bila harus memenuhi panggilan dari KPK terkait dugaan korupsi. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan tidak akan lari. Ya silakan dipanggil, yo wis, dilaporkan wae, kita kan nggak pernah menghalang-halangi. Aku yo ora Melayu, neng ngendi-ngendi. Aku juga tidak akan lari kemana, terang Gibran mengenai pernyataan dosen UNJ Ubedillah Badrun yang mengaku mempunyai bukti baru terkait kasus korupsi. Gibran menanggapi santai, suami selfie tersebut mengaku tidak khawatir. Ada bukti baru silahkan, bagus-bagus dibuktikan saja. Khawatir apa? Enggak, dibuktikan aja kalau ada bukti yang valid. Ya buktikan apa saja, aku nggak tahu, ungkapnya. Di sini bahkan Gibran Rakabuming Raka bahkan juga menantang lah, kalau ada bukti ya silahkan laporkan ke KPK. Dan Gibran di sini tidak akan lari lah, tidak akan lari. Jadi malah senang kalau memang ada bukti-buktinya di sini. Nah, di sini juga ditanggapi oleh KPK, yaitu KPK tolak aduan Rizal Ramli dan Amin Rais soal dugaan korupsi. Dari sini Rizal Ramli dan Amin Rais bersama rombongan dari berbagai elemen mahasiswa juga menyambangi gedung mahasiswa. Tapi kok sudah sepuh ya, menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun aduan yang bakal disampaikan kepada pimpinan KPK ditolak oleh lembaga anti rasuah. Amin Rais, Rizal Ramli betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya, ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali menjelaskan bahwa KPK memang terbuka untuk siapapun yang ingin mengadukan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kendati ada prosedur yang harus dilengkapi setiap orang yang ingin melaporkan dan pelayanan publik dapat berlangsung dengan tertib. Di sini dalam mekanismenya KPK pun akan melindungi identitas para pelapor sebagai bentuk perlindungan, kecuali justru pelapor sendiri yang mempublikasikannya identitas, katanya. Rizal Ramli mendatangi kantor KPK ditemani rombongan yang berasal dari elemen mahasiswa. Dia mengatakan ada perwakilan mahasiswa hingga kelompok emak-emak dalam lawatannya ke KPK. Ya seperti itulah, kemungkinan besok pada saat menjelang Pilpres 2024 pasti juga akan semakin panas ya. Bahkan juga aduan yang buktinya masih sumir saja sudah dilaporkan ke KPK, dan bahkan di sini juga ditolak oleh KPK pada saat yang lalu ketika Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan juga Kaisang ke KPK. Ya seharusnya kita memperkuat lah bukti-bukti, memperkuat data-data yang ada sehingga bisa meyakinkan KPK untuk mengungkap kasus korupsi tersebut. Dan bahkan di sini juga Gibran
Gibran mengaku tidak akan lari dari masalah ini. Kalau ada bukti-bukti, monggo segera dilaporkan, dan ketika dipanggil oleh KPK akan siap datang ke KPK.